Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wahyu Widianingsih. Saya berasal dari kota Mojokerto, Jawa Timur. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Pesantren Al-Amin, Mapel Fikih. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 1, Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi Fikih. Hari ini saya akan mengajar Mapel Fikih dengan materi pernikahan. Selamat menyaksikan. Kita lihat dulu ya, tujuan kita belajar materi
belajar dan lain sebagainya. Dan saya akan menayangkan video yang lagi fenomenal sekarang. Video. Kabar bahagia datang dari dunia hiburan tanah air. Luna Maya dan Maxim Bouthier resmi menikah pada hari ini, Rabu, 7 Mei 2025, dalam sebuah prosesi akad nikah yang khidmat dan sakral di Ubud, Bali. Maxim tampil gagah dengan busana adat Yogyakarta berwarna hitam, sementara Luna tampil anggun mengenakan kebaya putih yang elegan. Dalam momen bersejarah ini, Raffi Ahmad hadir sebagai saksi dari pihak Luna Maya, dan Irwan Musri menjadi saksi dari pihak Maxim. Sementara itu, Tipi Jabrik, kakak kandung Luna, bertindak sebagai wali nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Dengan satu tarikan napas, Maxim melafalkan ijab kabul dengan lancar dan resmi menikahi Luna Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Bouthier Maxim Andre Islam, saya nikahkan adik kandung saya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin 7,5 gram logam mulia dan uang sebesar 2025 US dollar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2025 USD dibayar tunai. Para saksi, gimana? Sah, alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka a'lam. Ia memberikan mahar berupa logam mulia seberat 7,5 gram dan uang senilai 2.205 dolar Amerika. Selamat untuk Luna Maya dan Maxim Bouthier. Semoga pernikahan ini menjadi awal dari kebahagiaan yang abadi. Diceritakan tentang PPT dan video. Ada tanggapan? Saya Bu, sejak pernikahan menurut pasal 3 KHI ialah mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah. Betul sekali. Ada apa? Saya Bu, Raja. kalau yang ada di video ada jeda terlalu lama antara ijab dan kabul. Oke, menurut Raja di video tadi ada jeda terlalu lama antara ijab dan kabul. Ada yang mau menanggapi masalah itu? Saya Bu, menurut saya tetap sah karena tidak ada jeda di antara ijab dan kabul tidak bisa dengan aktivitas lain. Oke, ya. Jadi menurut ulama, kalau ada jeda tidak kita gunakan untuk aktivitas lain, itu maka masih dianggap sah. Misalnya setelah ijab, kemudian kita ngopi dulu, baru kita lanjutkan kabul, itu ya dianggap tidak sah. Tapi selama setelah ijab dan kabul, misalnya dia karena grogi, kemudian dia berhenti sejenak, itu masih dianggap sah. Oke, ada lagi? Tidak ada ya?
peristiwa di sebelah kanan itu adalah peristiwa perselingkuhan. Jadi menurut saya mengapa bisa terjadi itu karena rumah tangga mereka itu kurangnya berkomunikasi, kurang harmonis, dan kayaknya mereka itu paling gara-gara kawin paksa karena ada paksaan orang tua. Ya memang kan ya transparansial. Jadi ya berkanya ini apa yang belum tercapai, apa yang ya bagaimana pendapat Anda tentang perselingkuhan dalam ekonomi? Saya itu selingkuh itu perbuatan yang melanggar komitmen hubungan, yang artinya itu merusak hubungan tersebut. Dia kayak gini nanti dia terus gak semisal yang istrinya itu lari ke belakang dan tangannya laki-laki itu megang tangannya perempuan itu langsung saja langsung cerai. tentang peristiwa perselingkuhan yang terjadi. Nomor 1, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Jadi perselingkuhan bisa terjadi itu caranya karena ketidakpuasan emosional atau fisik. Jadi ketika seseorang tidak merasa tidak dihargai oleh pasangannya atau tidak dicintai, tidak puas dengan kerja yang diberikan, maka itu bisa jadi penyebab perselingkuhan. Kemudian komunikasi yang buruk. Kalau hubungan pertemanan saja komunikasi yang buruk, ya tidak akan pecah. Apalagi dalam hubungan pernikahan. Kemudian ada kesempatan pertukaran. Ada lagi yang mana lagi? Ada ya? Sudah cukup. Sudah kirim. Sekian dari perwakilan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplaus. Selanjutnya nomor 2. Siapa yang mau pilih nomor 2? Saya sama Oke. kami dari perwakilan nomor 2 akan mempresentasikan diskusi yang telah kami lakukan. Yang pertama, menanggapi peristiwa samping yaitu yang digambar ada peristiwa perselingkuhan. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Yang pertama, menurut kelompok kami itu kurangnya komunikasi dan keintiman. Maksudnya itu kurangnya perhatian dan kasih sayang antara suami istri tersebut, dan pasangannya itu kurang membuka, kurang saling terbuka. Jadi semuanya itu tertutup dan kurangnya berkomunikasi. Yang terakhir yaitu aspek pada komunikasi. Kadang hal ini tuh yang paling sering terjadi. Aspek keluarga itu yang perempuan dan keluarganya itu lebih arogan, lebih lihat ke laki-lakinya itu susah, laki-lakinya itu lebih rendah daripada
rata-rata masalah begini itu selesai dari nomor kami. Apa ada pertanyaan? Apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana cara mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Apa ya? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, agar mempunyai hubungan atau pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu persiapan mental, spiritual, fisik, dan finansial maupun dari segi keluarga masing-masing pasangan itu harus siap, harus oke. Yang kedua, komunikasinya juga harus oke juga, harus baik, lancar, terbuka, kepercayaannya juga harus kuat. Saling percaya intinya, bersyukur, tanamkan cinta dan kasih sayang. Mau menikah? Mau menikah? Sekian apa baik. Sudah? Sekian dari kelompok peringatan nomor 2. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD pernikahan tentang permasalahan perselingkuhan. Biasanya sering terjadi pada anak-anak muda. Anak-anak yang di bawah umur ketika menikah belum siap, belum matang dengan persiapannya. Contohnya belum siap ekonomi, belum siap mental, belum siap fisik, dan lain sebagainya. Yang kedua, mungkin dari laki-laki tersebut ada dendam dengan perempuan yang dinikahi. Seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Rika tadi, laki-laki tersebut punya dendam. Contohnya dulu pernah diselingkuhi atau pernah ditolak berulang-ulang kali. Akhirnya ketika waktu yang lama atau dalam jangka waktu yang lama, laki-laki tersebut bertemu dengan wanita yang pernah menyakitinya. Akhirnya laki-laki tersebut berniat untuk balas dendam. Jadi dalam artian laki-laki tersebut tidak cinta 100%, tapi karena dendam. Dan faktor yang ketiga yakni pasti atas pertanyaannya, kan Genzi ini kan kita mulai atau generasi Z kan dimulai pada tahun 1997 sampai 2012. Jadi umur-umur segitu itu masih belum siap untuk menikah. Jadi harus persiapannya lebih matang lagi. Ya, tapi masih memakai standar.